إياك نعبد وإياك نستعين Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, ikhwah fillah yang dirahmati Allah. Pada malam hari yang berbahagia ini, insyaallah kita akan membahas lanjutan daripada pembahasan jamak kemarin tadi ya. Kemarin tentang jamak, salat jamak maksudnya. Itu sudah kita bahas di jamak tentang hujan, gitu kan? Tentang masalah hujan. Nah, sekarang bagaimana kelanjutannya ya, tentang masalah hujan tersebut. Di baris berbunyi ulang. Di baris yang ke halaman 144. Halaman 8. Baris ke-8. Iya. Hah? Wa kama yajuzul jam'u. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa kama yajuzul jam'u, sebagaimana bolehnya menjamak salat ya. Bolehnya seseorang menjamak salat zuhur dengan asar. Wa kama yajuzul jam'u bainal zuhri wal asri, sebagaimana boleh menjamak salat, maksudnya menjamak di antara zuhur dan asar. Wa yajuzul jam'u bainal jumu'ati wal asri, boleh juga menjamak di antara Jumat dan asar. Nah, boleh ya. Thumma idza jama'a bitaqdim fayushtaratu fi dzalika ma syurita fi jam'i safar. Jadi kalau dijamak dengan takdim karena hujan tadi, maka disyaratkan pada jamak takdim karena hujan apa yang disyaratkan dengan sebab safar. Jadi nggak berbeda dia, sama gitu. Wa yushtaratu, ini bagaimana caranya kalau kita itu mau menjamak karena hujan gitu kan. Jadi boleh jamak karena hujan, ba'acaronyo kan gitu. Thumma wa yushtaratu tahaqququ wujudil matar fil ula wa dan disyaratkan tahaqququ wujudil matar fi awalil ula. Disyaratkan kenyataan adanya hujan pada awal yang pertama. Maksudnya kita mau melakukan salat zuhur gitu kan, tiba-tiba hujan. Boleh dia jamak dengan syarat pada awal sekali kita akan melakukan salat zuhur tersebut, ketika di masjid itu sudah turun hujan. Ketika mau takbir itu hujan sudah turun. Nah gitu. Wa awwalis tsaniyah, dan pada awal salat yang kedua. Nah, kita kan tadi karena hujan itu berniat menjamak salat zuhur dengan asar. Syarat pertama terpenuhi ketika awal sekali kita mau sholat, hujan turun. Namun tidak langsung boleh jamak. Lihat nanti, ketika mau sholat asar di waktu zuhur tadi masih hujan nggak? Nah, jadi harus ada hujan, nampak hujan yang jelas. Wa kadza yushtaratu aidan wujuduhu 'inda as-salami minal ula 'ala as-sahih. Kemudian syarat yang ketiga, sebagaimana wujudnya hujan pada awal salat yang pertama dan kedua, maka seperti itu juga disyaratkan wujudnya hujan ketika salam. Salam minal ula, dari yang pertama, ala sahih, menurut yang sahih. Jadi
pada waktu takbiratul ihram zuhur tuh Allahu Akbar hujan. Niat kita jamak gitu kan. Kemudian ketika salam assalamualaikum masih hujan lagi. Kondisi hujan gitu kan. Kemudian ketika kita mau takbir asar hujan. Nah, ini terpenuhilah syarat jamak. Status hujan yang kemarin sudah kita bahas itu. Hujannya bagaimana gitu kan? Jadi hujannya nggak berhenti deh. Nggak, boleh berhenti Pak, boleh. Yang penting pada 3 tempat tadi hujan. Nah, mau lagi sholat berhenti boleh. Asalkan ketika awal sholat itu hujan, ketika salam hujan, ketika sholat kedua hujan. Kemudian alladzi qata'a bihil iraqiyun, yang telah menetapkan dengannya orang-orang Irak, ulama Irak. Nah, gitu. Bagikan tak, keluar tak. Ada kita. Kalau cek deh. Syiah lah tak. Eh tak. Damping Buya nih. Apa? Banser. Ban. Ah, itu. Foto dia ini banyak sama Banser kan? Ya. Makanya. Masya Allah. Oh, Allah. Perbandingan. Kemudian waqila, kalau qila ini berarti lemah. Qila berarti lemah. La yushtaratu, tak diisyaratkan, ya. Tak diisyaratkan apa? Ketika salam tak diisyaratkan harus hujan, tapi ini lemah. Wa naqalahu al-imam, dan telah menukilkan ini, tidak perlu disyaratkan ini, Imam Haramain an mu'zamil ashab, dari kebanyakan ulama-ulama apa yang bermadhab Syafi'i, murid-murid Imam Syafi'i, ya, maksudnya al-ashab. Wala yushtaratu wujuduhu fi ghairi hadhil ahwali thalathah, tak diisyaratkan adanya hujan pada selain kondisi yang 3 ini. Jadi kalau mau jamak tuh cukup yang 3 ini saja kita lihat. Ketika mau pertama kali sholat zuhur hujan turun, waktu salam hujan juga turun, kemudian ketika mau takbir sholat asarnya hujan pun turun. Nah, berarti sudah boleh jamak. Setelah itu mau berhenti hujan, bantailah. Nah, gitu. Hadza huwa alladhi nassa alaihi Syafi'i wa qata'a bihil ashab. Ini yang telah menaskan atasnya Imam Syafi'i dan telah menetapkan dengannya juga murid-murid dari Imam Syafi'i. Wa qaulu Syekh, dan perkataan Syekh rahimahullahu ta'ala, jadi Imam Abi Syuja' itu mengatakan fi waqtil ula, pada waktu yang pertama. Kan kalimatnya wa yajuzu lil hadiri fil matari ay yajma'a bainahuma fi waqtil ula minhuma. Boleh bagi orang yang tak musafir pada waktu hujan menjamak di antara 2 salat pada waktu yang pertama dari keduanya. Nah, jadi pada waktu yang pertama itu yu'khadhu minhu annahu la yajuzul jam'u bil matar fi waqti tsaniyah. Nah, itu diambil daripada ucapan Syekh tadi, bahwasanya keadaan itu tidak boleh jamak dengan sebab hujan pada waktu yang kedua. Kalau di asar tak boleh jamak. Nah, gitu. Jadi hujan pada waktu asar tak boleh jamak, atau hujannya zuhur lalu niat nantilah asar saja menjamak, jamak tak akhir saja, tak boleh. Harus di waktu yang pertama. Nah, gitu. Wa huwa kadzalika 'alal azhar. Menurut pendapat yang paling zahir dari Imam Syafi'i, seperti itu juga di waktu pertama. Nah, gitu. Wa fi qaulin, dalam satu qaul, yajuzu qiyasan 'ala jam'i safar. Ada yang mengatakan boleh jamak takhir karena hujan, karena dikiaskan kepada jamak safar. Wal qailuna bil azhar, ulama yang berpendapat dengan pendapat yang azhar dari Imam Syafi'i,
Farraqu, mereka membedakan. Apa beda safar dengan hujan? Nah, bedanya jelas ya. Kalau safar itu kan bi anna safar ilaih fayumkinu ayyastamidahu. Kalau orang safar tuh ya, dengan bahwasanya sesungguhnya itu safar ilaihi kepadanya, maksudnya bolehnya jamak, fayumkin ayyastamidahu, memungkinkan apa? Ia mencari keberlangsungan jamak. Orang musafir itu dia boleh memilih waktu jamak. Kenapa? Karena musafir itu kan sekehendak dia. Dia bisa mengeset mau jadi musafir apa enggak. Kan itu kan? Misalnya mau ke Pekanbaru, niat cuma 2 hari dalam perjalanan. Kan itu kan? Berarti kan musafir di set. Tapi bi khilafil matar, beda dengan hujan. Mana bisa kita set hujan kan itu apa kan? Ustaz Abdurrahman supaya libur di setnya hujan 1 harian. Nah, tak bisa pula kan itu. Bisa. Nah, pakai pesawat tempur. Siram pakai garam kan. nah itu pun kalau bisa kan itu. Fa innahu laisa ilaihi, karena hujan tuh bukanlah hujan itu ilaihi kepadanya, kepada ayastamidahu tuh, kepada mencari keberlangsungan akan hujan tadi. Faqat yang qati'u qabla jam'i, kadang-kadang hujan itu berhenti sebelum jamak dilakukan. Nah, jadi kadang-kadang sudah mau jamak pun hujan berhenti. Tapi kalau musafir itu bisa kita set. Nah, gitu. Kalau hujan ini kan Allah yang ngeset. Nah, gitu. Wallahu a'lam. Fara'un, satu cabang. Ini adalah satu cabang. Mengenal? Cabang permasalahan. Al-ma'rufu minal madhab. Yang diketahui dari madhab Imam Asy-Syafi'i, annahu, bahwasanya la yajuzul jam'u bil maradi, tak boleh jamak dengan sebab sakit. Nah, ini yang diketahui ini dari madhab Syafi'i, tak boleh jamak karena sakit. Apalagi sakit bulan tua kan itu kan. Jamak biar apa namanya, biar bisa digas sedikit kan itu. Walal wahli dengan sebab becek jalan. Nah gitu. Wali nih. Dalam. Jalan berlumpur ya. Jalan berlumpur, becek jalan. Walal khaufi dengan sebab takwi. Ada harimau nunggu di simpang kan itu kan. Nah, jamak lah katanya. Wadda'a Imamul Haramaini al-ijma'a ala imtina'ihi bil maradi. Imam Al-Haramain mendakwah, mengaku akan kesepakatan ulama di atas tercegahnya jamak dengan sebab sakit. Kata beliau, orang sakit itu tak boleh jamak. Nah gitu. Apalagi cuma sakit ringan kan. Nah gitu, sakit kan bertingkat-tingkat gitu kan. Kemudian wa kadza idda'a ijma'al ummah 'ala dzalik at-Tirmidzi. Seperti itu juga telah mendakwahkan akan ijma' umat ulama atas tak bolehnya jamak dengan sebab sakit siapa? Imam Tirmidzi. Jadi kata Imam Haramain dan Imam Tirmidzi, sepakat ulama orang sakit tak boleh jamak. Nah, sekarang betul apa enggak kan itu kan? Betul enggak kedua klaim ulama ini? Karena kan sekarang nih klaim aja gitu kan. Sedangkan Ajo Bidin aja dengan siapa? Klaim kan itu kan. Nah. Wa da'wal ijma'i minhuma, pengakuan ijma' dari dua ulama tadi, mamnu'un, adalah tercegah. Nah, jadi tidak dapat dibenarkan kalau dikatakan ijma', tak boleh jamak dengan sebab sakit. Faqad dhahaba jama'atun min ashabina, telah berpendapat sekelompok ulama sekelompok daripada ulama-ulama kita. Wa ghairihim, dan selain mereka. Apa pendapat mereka? Ila jawazil jam'i bil maradi, bolehnya jamak dengan sebab sakit. Nah, boleh tak? Kalau sakit tuh pada kondisi yang memberatkan boleh jamak. Apa misalnya Pak? Sakit parah ya kan? Susah sholat tiap waktu, boleh jamak.
Corona kan, Corona lihat. Coronanya yang di mana gitu. yang pasang silang-silang tuh. Nah, itulah. Level berapa kan gitu. Bukan corona. Bukan corona itu silang yang banyak. Karena ya. Minhum al-Qadhi Husain. Di antara yang mengatakan boleh jamak dengan sebab sakit itu siapa? Qadhi Husain. Wal Mutawalli, war Ruyani, coba. Wal Khattabi, Imam Khattabi. Apalagi wal Imam Ahmad. Wa man tabi'ahu ala dzalik, dan ulama yang mengikuti Imam Ahmad atas hal itu, bolehnya jamak tadi. Bahkan wa fa'alahu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah melakukannya. Iya. Fa'ankarahu rajulun min Bani Tamim. Lalu ada seorang laki-laki dari Bani Tamim mengingkari perbuatan Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas itu kan ulama sahabat. Ada juga orang berani membantah. Nah, kan gitu kan? Faqala lahu Ibnu Abbas, berkata kepadanya Ibnu Abbas, atu'allimani sunnah, apakah kamu mau mengajarkan sunnah kepada saya? Artinya kamu katakan tak boleh jamak karena sakit. La umma laka, celaka kamu. Tak ada ibu bagimu. Gitu. Jadi berbantah-bantahan juga. Iya. Gitu ya. Wa dzakara, Ibnu Abbas menyebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'alahu. Rasul itu pernah mengerjakannya. Nah, jadi kalau ada orang sakit jamak, jangan awak salahkan kan itu kan. Awak yang tak tahu kan itu. Orang dah sampai kaji itu belum lagi kan itu kan. Sampai antena tuh. Sampai antena tuh. Qala Ibnu Syaqiq. Kemudian Ibnu Syaqiq mengatakan ketika disebutkan oleh Ibnu Abbas tadi, fahaka fi sadri min dzalika syai'un, maka berpengaruhlah gundahlah pada hatiku dari apa yang disebutkan Ibnu Abbas itu tadi, sesuatu. Jadi ada sesuatu yang mengganjal hati Ibnu Syaqiq tadi dari perbuatan Ibnu Abbas. Fa'ataitu Abu Hurairah, lalu saya pun datang kepada Abu Hurairah. Fasa'altuhu an dzalik, saya pun bertanya tentang hal itu. Maksudnya boleh enggak kalau kita tuh menjamak sholat sementara tak musafir padahal kita tidak hujan. Gitu. Sakit. Fasaddaqahu maqalatahu, Abu Hurairah membenarkan perkataan Ibnu Abbas. Berarti kan boleh. Cuma jangan pula sakit sakit jerawat jamak pula sholat kan itu kan. Nah, ini payah pula tuh. Kalau sakit bisul itu ya. Lihat bisulnya apa Tat? Pas di tempat duduk tuh. Lihat kondisi bisulnya Pak. Kalau semua bebisul beda kan. Memang halus ya. Bisulnya 1 apa 2 Tan? Beda. Wa qissatu Ibnu Abbas, kisah Ibnu Abbas tuh, wa su'al Ibnu Syaqiq, dan soalnya Ibnu Syaqiq tadi, thabitani, tetap telah keduanya tuh tetap dalam fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim. Ada diceritakan di situ. Qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, al-qawlu bi jawazil jam'i bil maradi zahirun mukhtar. Pendapat dengan bolehnya jamak sebab sakit itu pendapat zahir dan terpilih. Berarti kan boleh kan? Itulah berarti kalau misalnya orang stroke ya kan, susah dia mau sholat tiap waktu, boleh jamak gitu. Sakit ya kan? Kecuali tadi sakit tanggal tua, itu beda kan? Faqad thabata fi sahihi Muslim, telah tetap sabit dalam kitab Sahih Iman Muslim. Apa dia yang tetap itu? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam jama'a bil Madinati min ghairi khaufin wala matar. Nabi itu dulu pernah jamak di mana Madinah tanpa sebab takut ataupun hujan. Itulah. Tak ada sebab ya. Tak ada sebab, Pak. Tanpa takut, tanpa hujan. Berarti sakit kan itu kan?
salah satunya. Qala al-Asna'i, berkata Imam Asna'i, wa makhtarahu an-Nawawi nassa alaihi Syafi'i fi Mukhtasaril Muzanni, apa yang telah dipilih ianya oleh Imam An-Nawawi itu telah menaskan atasnya Imam Syafi'i dalam kitab Mukhtasar Al-Muzani. Berarti qaul jadid Imam Syafi'i, boleh sholat dengan sebab jamak, kan gitu. Dengan sebab jamak. Sholat dengan sebab sakit. Nah, gitu. Berikutnya mana lihat? Wa yu'ayyiduhul ma'na aidan, dan dikuatkan pilihan Imam Nawawi itu oleh pengertian hadis di atas juga. Fa innal marad, karena marad tuh sakit tuh, yujawizul fitra, karena sakit itu saja membolehkan buka puasa. Gitu kan? Orang sakit boleh buka puasa. Gara-gara tak boleh misalnya mati pula dia, gitu. Boleh buka puasa. Cuma sakitnya ada standar kan gitu kan. Nah. Kemudian kasafar, seperti orang musafir. Nah gitu kan, musafir boleh buka puasa. Fal jam'u aula, berarti kalau untuk sakit lebih utama dibolehkan jamak. Bal dhahaba jama'atun minal ulama ila jawazil jam'i fil hadri lil hajah. Bahkan segolongan ulama tuh berpendapat boleh menjamak sholat dalam keadaan tidak musafir karena hajat. Nah, bukan karena sakit, karena ada hajat boleh jamak sholat. Tapi liman la yattakhidhuhu adatan, bagi yang tidak menjadikannya sebagai kebiasaan. Kalau orang Syiah dia mengumumkan dalam kondisi apapun orang boleh menjamak sholat. Nah, 3 waktu. Jadi apa? Siang dijamak 1 waktu, malam dijamak jadi 1. Nah, dalilnya ulama sunnah pun mengatakan boleh. Kalau ada kebutuhan kita menjamak sholat, asal jangan jadikan kebiasaan. Nah, gitu. Wabihi, dan dengan bolehnya jamak tadi karena kebutuhan tuh, qala Abu Ishaq Al-Marwazi. Nah, siapa lagi? Wa naqalahu, dan menukilkan kebolehan jamak karena kebutuhan itu, dinukilkan ianya tuh Anil Qaffal. Nah, dia tuh menukilkan dari Imam Al-Qaffal, si Abu Ishaq Al-Marwazi tadi. Wa hakahul Khattabi, dan telah menghikayatkan akan kebolehan itu Imam Al-Khattabi an jama'atin min ashabil hadith, dari sekelompok ulama ahlul hadith. Waqtarahu Ibnu Munzir min ashabina, dan telah memilihnya Ibnu Munzir dari kalangan ulama kita. Wabihi, dan dengan pendapat boleh itu juga qala Ashhab min ashabi Malik, berkata Imam Ashhab dari ulamanya Imam Malik, muridnya Imam Malik. Wa huwa qaulu Ibnu Sirin, ini pendapat Imam Ibnu Sirin. Nah, itu dia. Jadi artinya ada kefleksibelan gitu. Makanya orang semakin banyak tahu agama itu semakin dicintainya gitu. Karena banyak kemudahan. Iya. Ini juga nggak boleh diringankan. Iya, jangan, bukan meringankan gitu. Wa yashhadu lahu qaulu Ibnu Abbas, dan menjadi saksi bagi bolehnya itu ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, arada alla yuhrija ummatahu, Nabi itu menginginkan untuk tidak mempersempit umatnya. Hina dzakara, ketika dia menyebut anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a bil Madinati baina adh-dhuhri wal 'asr. Nabi itu pernah menjamak di Madinah pula tuh, antara zuhur dengan asar, wal maghribi wal isya min ghairi khaufin wala matar. Nah, enggak takut enggak hujan, pernah Nabi menjamak. Faqala Sa'id ibnu Jubair lima fa'ala dzalik. Kata Sa'id bin Jubair, apa hal Nabi buat macam tu? Nah, gitu kan. Faqala li'alla yuhrija ummatahu, supaya Nabi tak memberatkan umatnya. Falam yu'allilhu bimaradin wala ghairihi, dan beliau tidak mengemukakan alasan akan jamaknya Rasul itu dengan sebab sakit dan selainnya.
Waqtarul Khattabi min ashabina, Imam Khattabi memilih dari termasuk ulama kita, annahu bahwasanya itu kondisi yajuzul jam'u boleh jamak bil wahli faqat dengan sebab hanya sekedar dengan sebab becek jalan saja. Maksudnya sekedar becek pun boleh jamak. Kata Imam Khattabi, wallahu a'lam.